Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nova. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya nih ya, yaitu pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Ya, masih dengan subtema yang sama ya, subtema 3, oke? Nah, anak-anak kelas 2 bagaimana kabarnya nih? Ibu tanya dulu, penasaran deh Ibu nih. Nah, kalau Ibu tanya kabarnya gimana, ingat jawabannya apa? Ya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, gitu ya. Sekarang coba Ibu tanya, apa kabar anak kelas 2 hari ini? Oke, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita apa dulu? Ayo, ya, berdoa terlebih dahulu ya. Karena dengan adanya berdoa, akan materi lebih mudah untuk kita cerna ya, untuk kita serap seperti itu ya, sehingga kita juga akan lebih menguasai materi dengan baik seperti itu ya, dan kita juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ayo sekarang kita mulai berdoa ya bersama-sama ya, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita terima dengan mudah ya, min anak-anak. Dan anak-anak juga harus tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran meskipun dalam daring. Oke? Nah, semoga Ibu harap juga bisa menonton ya anak-anak video Ibu semua. Jadi hadir untuk menonton video Ibu. Oke, sip. Di rumah ya. Nah, oke, sekarang Ibu tampilkan dulu nih slide-nya ya. Jadi biar kita bisa melihat kira-kira belajar apa sih ini Bu? Pembelajaran 456. Wah, pasti ada yang lebih seru-seru lagi. Nah, gitu. Yuk kita lihat ya. Ibu share screen dulu ya. Nah, di sini sudah ada slide-nya. Ibu share dulu. Nah, oke, kita share dulu nih ya. Sudah terlihat anak-anak? Nah, ya di sini ada pembelajaran 456. Oke. Pembelajaran 456 ini kelas 2 ya. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Nah, di sekitar Ibu juga ada ya. Ini ada tanaman berwarnanya ungu. Nah, seperti itu ya. Oke, nah bersama dengan Ibu ya, Ibu Nova Mira Rizky Wulandari dan Ibu Nurjana. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Yuk kita lanjut yuk. Di sini juga ada nih gambar-gambarnya. Nah, di sini nih ya, kita bisa melihat ya anak-anak. Kita sudah mulai ke pembelajaran yang keempat ya, dengan materi bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya. Di sini ingat nggak tadi tugasnya apa? Yo yang kemarin. Ya, membuat plastisin. Coba kita perhatikan ya, plastisin atau lilin yang bisa dibentuk ini berbentuk seperti apa nih yang lagi dipegang? Apa ya Bu bentuknya? Apa ya? Ya, ini bentuk bunga. Iya, betul ya. Di sini bentuk bunga. Ada kelopaknya warna kuning, terus juga kutiknya warna orange, terus batangnya warna hijau tua, dan daunnya warna hijau muda.
mudah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata ada warna-warna lainnya tuh. Ada plastisin yang warna biru, ada plastisin warna hijau, ada plastisin yang warna merah. Wah, sangat menarik sekali. Aku suka, aku suka. Nah, oke. Sekarang kita next ya. Kita lihat nih ada apa sih selanjutnya. Di sini ya. Ternyata plastisin yang tadi sudah dibuat ya, atau yang kemarin tugas dibuat itu ada kisahnya nih, ada bacaannya. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Udah ditulis juga dengan menggunakan huruf tegang bersambung. Ayo kita baca anak-anak bersama-sama. Model plastisinku. Nah, aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga, ya, atau kelopaknya ya anak-anak. Selanjutnya, plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai. Dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Ya, selanjutnya model plastisin ini merupakan karya 3 dimensi. Wow, karya 3 dimensi. Keren. Nah, sekarang kita baca lagi ya. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Wah, katanya beraneka ragam anak-anak. Coba kita baca lagi. Aku suka sekali hasil karya seniku. Nah, ternyata dia sangat menyukai ya hasil karya seninya ini. Ternyata model plastisin itu bisa dibentuk menjadi beraneka ragam ya. Jadi bukan hanya warnanya beraneka, namun bentuknya juga bisa beraneka ragam. Betul apa betul? Ya, betul. Oke. Sekarang kita lihat nih ya, di sampingnya ada tulisan garis bawahi huruf kapital dan tanda titik yang kamu temukan dalam bacaan. Nah, apakah kamu menemukan kesalahan pada penulisan bacaan tersebut? Ayo, apa kalian menemukan kesalahannya? Nemu nggak ya? Nah, coba yuk. Sekarang kita lihat ya huruf kapitalnya di mana saja. Ibu bantu ya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini. Ini ada A. Nah, ya, oke, kita warnanya merah saja. Ini ada yang A. Ini yang namanya huruf kapital ya, yang A-nya. Nah, terus ada lagi huruf apa nih? Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Nah, plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Ini juga huruf kapital ya, P-nya. Selanjutnya plastisin huruf P lagi. Selanjutnya ada model ya, M. Huruf kapital lagi, seperti itu. Lanjut, B, juga huruf kapital lagi. Ayo kita lihat lagi yang mana yang kapital. Wah, sudah yang kapital hanya ada itu saja yang ada di teks ini. Baiklah kalau begitu, kita coba lihat lagi. Kira-kira tanda titiknya adanya di mana saja. Oke lah kita lihat yuk. Nah, di sini ada tanda titik. Oke, cari lagi yuk tanda titiknya. Wah, di sini ada Bu. Wah iya betul. Nih tanda titiknya ya. Lanjut kita cari lagi. Mana tanda titik ya? Wah, iya di sini ada tanda titik. Oke. Cari lagi. Oke, di sini tanda titik. Cari lagi. Ayo, mana tanda titik? Oke, di sini tanda titik. Cari lagi. Oke, di sini tanda titik. Wah, Bu Nova, sudah ketemu ini tanda titiknya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tanda titik, Bu Nova. Wah, keren sekali anak-anak. Ya, jadi di sini ada 5 tanda titik ya. Nah, kalau kita perhatikan, oh, ada 6 ternyata. Coba, ayo kita perhatikan lebih baik lagi ya. Tanda titik yang pertama ada di kalimat yang pertama ya. Nih, di sini kalimat yang pertama, ini tanda titik yang pertama. Selanjutnya tanda titik yang kedua, ya. Nah, selanjutnya ada tanda titik yang ketiga. Oke. Lagi ada tanda titik yang keempat, ya.
Selanjutnya ada tanda titik yang ke-5 gitu. Nah, ternyata ada lagi tanda titik yang ke-6. Nah, jadi ada 6 tanda titik ya dalam sebuah teks model plastisinku ini. Nah, apabila kita perhatikan ya, kita perhatikan lagi di sini di model plastisin ini, itu kita bisa melihat ya, kita bisa melihat hurufnya. Ada kapitalnya tadi ada A, ada P ya. Plastisin awalnya P, kapital. Aku juga awalan ya, adanya di awal kalimat, jadi dia kapital. Nah, model juga ya, itu juga ada di awal kalimat, jadi dia kapital M-nya. Selanjutnya, bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk B-nya juga kapital, karena dia berada di awal kalimat ya. Nah, habis itu kita lihat, apakah kamu menemukan kesalahan penulisan pada tanda bacaan tersebut? Nah, kesalahan penulisannya di sini ada ya, adalah nih di sini bisa lihat ya, adalah plastisin berwarna merah dan biru. Nah, di sini harusnya merah dan hijau ya, plastisin berwarna merah dan hijau harusnya ada tanda titiknya di sini nih. Ini harusnya dikasih tanda titik nih, Ibu gambar ya. Nih, Ibu kasih warna hitam ya. Di sini harusnya ada tanda titik. Nih, di sini harusnya ada tanda titik ya sayang. Karena huruf untuk berikutnya itu adalah kapital, yaitu huruf P. Ya, kita perhatikan. Kenapa dia harus ada tanda titik? Karena kita lihat plastisin merupakan sebuah awal kalimat yang baru, sehingga terbuatlah huruf P yang berbentuk kapital atau huruf besar, seperti itu ya. Dan hijau ini sudah akhir kalimat, jadi menggunakan titik. Tadi sebelumnya dia tidak menggunakan titik. Oke? Betul apa betul? Ya, betul ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Sip. Nah, jadi gini kita bisa melihat ya, sekarang tanda titiknya sudah ada 7 ya. Tadi kan cuma ada 6, sekarang ada 7 tanda titik. Sip, oke. Sudah paham anak-anak? Siap. Coba ulangin lagi. Di sini huruf kapitalnya apa aja? A ya, aku. Selanjutnya P, plastisin. Ada lagi plastisin lagi ya. Terus ada lagi model M, selanjutnya ada lagi bentuk-bentuk, B-nya yang besar. Selanjutnya, iya sudah. Dan tanda titik digunakan untuk akhir kalimat. Oke, pinter ya. Di sini sudah ada tanda titiknya. Pada awalnya tanda titiknya hanya ada 6. Namun ketika kita perhatikan, seharusnya tanda titiknya ada 7 ya. Karena ada awal kalimat baru ya. Di sini dari mulai P kapital ya, atau plastisin kapitalnya di sini. Adanya di sini. Nih, kasih kotak. Nah, adanya di sini ya. Nah, ini adalah tanda titik yang perlu ada juga seperti itu. Karena plastisin ini adalah P-nya huruf besar atau kapital yang menandakan kalimat baru. Sehingga setelah hijau itu kalimatnya harus berhenti. Dan setiap kalimat yang berhenti harus disertai tanda titik karena merupakan arti dari akhir dari sebuah kalimat tersebut. Oke, oke, mantap. Ya sekarang kita next ya ke slide selanjutnya. Sebelum kita next, kita hapus dulu seperti biasa. Oke? Nah, kita hapus dulu, hapus. Oke. Nah, sip. Oke, yuk kita lanjut. Nah, di sini ya. Di sini ternyata ada sebuah soal ya. Nah, soalnya itu kayak gini katanya. Edo memetik mangga. Nah, ingat ya tadi pembelajarannya sebelumnya juga kita sudah belajar tentang buah-buahan ya. Tentang buah-buahan yang ada 10 ya. 10 buah apel. Nah, itu jadinya ons seperti itu ya. Jadi 10 ons itu sama dengan 1 kilo. Nah, sekarang Edo memetik mangga. Wah, ternyata mangga yang dipetik Edo itu seberat 5 kilo. Dan setiap 5 ons mangga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Nah, dapatkah kamu menemukan jawabannya? Nah, berikut langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama kita tulis dulu diketahui. Tadi diketahui berapa anak-anak? Mangga yang dipetik oleh Edo? Ayo, berapa mangga yang dipetik oleh Edo? Ya, ada 5 ya.
mangga yang dipetik Edo adalah 5. Oke, terus setiap kantong berisi berapa? 5 ons ya. Setiap kantong berisi 5 ons. Nah, ingat, 10 ons sama dengan 1 kilo ya. Kalau seandainya mangga yang dipetik Edo itu ada 5 kilo, berarti jumlah seluruh mangganya ada berapa ons? Ayo, berarti ada 50 ons ya. Ini jumlah semua mangga yang dimiliki oleh Edo. Namun, setiap kantong Edo mengisinya 5 ons. Jadi ada berapa kantong? Nah, berapa kantong plastik mangga yang dipetik oleh Edo? Berarti berapa yo? 5-nya ada berapa? Ayo, ada yang tahu berapa kantong plastik? Nah, kita bisa menghitung caranya ya. Karena ada 50 ons, satu kantong plastik 5 berarti 5-nya ada 10 kali ya. Berarti 5 ons, terus ditambah lagi ya, kita tambah 5 ons, tambah lagi 5 ons, tambah lagi 5 ons ya. Tuh 2 3 4 lagi. Tambah lagi 5 ons ya. Terus tambah lagi 5 ons. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru berapa nih? Baru 6, Bu. Oke, tambah lagi. 5 ons ya. Tambah lagi. 5 ons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah lagi, Bu. 5 ons. Oke, tambah lagi. 5 ons. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, Bu, sudah 10 ons. Nah, gitu ya. Jadi totalnya itu nanti ada berapa nih? Jadinya 5-nya kita jumlah ya. Sebanyak berapa tadi nih? Kan ada 50 ons ya. 50 ons itu berarti sama saja satunya itu 5 ons. Berarti dikalikan dengan 5 kali berapa, sayang? Nah, 5-nya itu ada 10 ya. Jadi, kan 5 kali 10 sama dengan 50 ya. Jadi, sama dengan ini totalnya adalah 50 ons ya. Ingat, jadi sebelum kita memasuki perkalian, sebenarnya itu adalah penjumlahan yang bisa diulang-ulang. Seperti ini, sayang. Gitu ya. Jadi, kita bisa melihat 50 ons itu adalah 5 ditambah 5, 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 tambah 5, tambah 5. Nah, itu sama dengan 50 ons ya. Sebentar, sama dengan 50 ons. Nah, seperti ini ya. Jadi, jawabannya gitu ya. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Nah, ini totalnya 50 ons. Berarti jumlah kantong plastiknya. Jumlah kantong plastiknya ada berapa? Tadi kita satu kantong itu isinya 5 ons katanya. Berarti 5 onsnya ada berapa, sayang? Yuk kita coba yuk. Kita kelompokkan. Kitanya ini masuk ke plastik ya. Ini masuk ke dalam plastik. Ini juga masuk ke dalam plastik. Ini masuk ke dalam plastik. Oke. Ini masuk ke dalam plastik. Oke. Ini juga masuk ke dalam plastik ya, 5 onsnya. Terus 5 ons lagi masukin ke dalam plastik. Ini juga masukin ke dalam plastik ya. Lalu ini masukin lagi dalam plastik. Oke. Lalu ini masukin lagi dalam plastik. Nah, ceritanya ini adalah plastik ya, yang bulat-bulat ini ya. Kita masukin plastik. Nah, sekarang kita hitung ada berapa plastik yang bisa diisi oleh 5 ons tersebut. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 plastik. Nah, jadi jawabannya adalah 10 plastik. 10 kantong ya. 10 kantong plastik. Nah, gitu ya. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Berarti ada 10 kantong plastik ya. Setiap kantongnya berisi berapa? Tadi 5 ons. Nah, seperti itu ya. Karena tadi 5 kilo ya. 5 kilo itu sama dengan 50
ons. Ingat ya pembelajarannya tadi 5 kilo sama dengan 50 ons karena 1 kilo sama dengan 10 ons. Seperti itu ya anak-anak. Betul apa betul? Betul. Oke, diingat-ingat ya ini sayang. Oke, yuk sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Sebelum lanjut kita hapus dulu. Oke? Hapus dulu. Nah, oke. Sekarang kita next ya sayang. Nah, di sini tugas yang pertama ya. Ayo buat soal cerita berkaitan dengan satuan berat ons dan kilo ya. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian buat ya. Soal ceritanya seperti apa saja gitu ya. Bikin 4 soal cerita saja. Nanti kalian jawab ya. Contohnya nih, Ibu kasih contoh ya. Ibu bikinin contoh deh, tenang. Nah, soal ceritanya, misalnya Budi membeli wortel berapa? Ayo, 20 ons. Berapakah kilo wortel yang... Nah, Budi membeli wortel 20 ons dan 10 ons ubi. Nah, berapakah jumlah belanjaan Budi? Nah, tanda tanya ya, berapakah jumlah belanjaan Budi? Nanti jawab. Ya, jawab. Nah, jawabnya itu wortel sama dengan 20 ons ya. Terus ditambah ubi sama dengan wortel ditambah ubi ya. Wortel 20 ons ditambah ubi 10 ons sama dengan berapa? 30 ons. Gitu ya jawabannya. Nah, 30 ons sama dengan 3 kilo. Seperti itu ya sayang. Ini contoh ya. Contoh soalnya. Jadi nanti anak-anak bisa membuat sendiri ya. Contoh soalnya dan jawabannya gitu ya. Ini soalnya kita bikin soal. Nah, ini soalnya. Terus ini jawabannya ya. Gitu. Paham anak-anakku semua? Jadi kayak gini ya cara membuatnya ya untuk soal dan jawabannya. Ini untuk soal yang nomor 1 seperti itu ya, contoh saja gitu. Nanti anak-anak juga bisa membuatnya ya dengan variasi yang lain, oke? Nah, nanti kalau sudah dibuat, difotokan ya dan dikirim di classroom. Oke, next. Sip, sudah paham ya sayang? Apa aja soalnya bebas terserah kalian, oke? Yang penting tentang satuan berat ya, ons dan kilo, oke? Sekarang kita next ke pembelajaran ke-5, alhamdulillah. Nah, di pembelajaran ke-5 ini kita bisa melihat ya, sedang apa anak-anak? Ada yang berlari, melompat, dan mengejar kupu-kupu. Wah, seru sekali ya bermain di taman pada hari ini. Mereka sangat bergembira, berlari ke sana kemari. Ayo kita lihat ya. Nah, ternyata di sini ada gerakannya ya. Kita bisa melakukan gerak melompat. Ada berbagai variasi gerak melompat. Bisa kita perhatikan gambarnya ya. Pergerakan sesuai dengan petunjuk gurumu. Nah, ini bisa kita lakukan ya di rumah ya. Jadi bisa loncat dari yang pendek, lalu bisa juga kita loncat dengan 1 kaki, bisa juga loncat dengan 2 kaki, gitu. Nah, tapi ini ibaratnya bukan tugas ya sayang, ini hanya untuk latihan saja di rumah, gitu. Jadi ini bukan tugas, oke? Jadi lompat itu bisa menggunakan 2 kaki, juga ada bisa menggunakan 1 kaki, ya. Melompat 1 kaki, melompat dengan 2 kaki, seperti itu anak-anak. Oke, sekarang kita next ya. Nah, di sini ayo kita mainkan kembali permainan itu, katanya. Tambah 1 peraturan. Wah, ternyata di sebuah permainan, tadi lompat-lompat itu ada peraturannya. Dan yang namanya peraturan adalah yang harus kita taati. Coba, yang namanya peraturan harus kita apain tadi sayang?
Ya, yang namanya peraturan harus kita taati. Jangan sampai kita langgar, oke? Nah, di sini peraturan tambahannya. Ayo kita baca. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar ya, mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, sekarang ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Katanya seperti itu, anak-anak. Coba kita lihat ya, tulis kembali peraturan permainan kupu-kupu di Taman Bunga. Ayo kita kerjain bareng-bareng ya ini. Kita tulis yuk aturan permainannya apa aja ya. Katanya ada peraturan tambahan ya. Peraturan tambahan. Peraturan tambahan. Katanya jika pemimpin ya permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, nah bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat ya dengan bunga yang lain. Nah, gitu ya. Jadi ada peraturan tambahan. Nah, peraturan ini kita tulis ya di sini ya. Sudah kita kerjakan bersama-sama nih ya. Oke, anak-anak? Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang kedua nih. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Aduh, apa yang terjadi coba? Yuk mau tanya. Apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Nah, Ibu kasih tahu ya. Kasih tahu gak nih? Kasih tahu aja deh. Oke, Ibu kasih tahu, Ibu baik. Jadi, apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Yang pertama, kita bisa mengisi ya. Yang pertama itu, ya, permainan tidak disiplin. Nah, permainan menjadi tidak disiplin karena para anggota pemainnya itu tidak mentaati peraturan, sehingga akan terjadi kecurangan pada permainan ya. Kecurangan pada permainan seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, jadi apa lagi? Ayo, pertengkaran. Apabila sudah ada terjadi kecurangan dalam permainan, pasti teman-teman bermain akan bertengkar karena tidak ada rasa saling menyukai ya, karena jadinya kesel. Oh, ibu si ini mah jadinya begini, Bu. Disuruh jangan lari, malah lari duluan, Bu. Disuruh diem, malah lari duluan. Kan nggak sama, Bu. Jadinya nggak sesuai aturan. Bukan dia harusnya kalah, kok jadi menang. Nah, itu kan jadinya nanti kok aku kesel sama temen aku, kok dia mah gini Bu, dia mah gini Bu. Nah, itu akan menimbulkan pertengkaran ya. Seperti itu, permainan tidak disiplin, kecurangan pada permainan, pertengkaran, seperti itu ya. Ini yang kedua, terus habis itu, ya yang ini yang ketiga tadi pertengkaran ya. Pertengkaran anggota pemain ya. Anggota atau teman saat bermain. Nah, jadi permainan jadi tidak disiplin, kecurangan pada permainan, pertengkaran anggota teman saat bermain, terus timbul rasa tidak menyukai antar teman. Nah, karena dari kesel itu, jadi dari marah itu, akhirnya timbul rasa tidak menyukai dan akhirnya malah bermusuhan seperti itu. Akhirnya tidak ingin berteman. Nah, jadi makanya kita harus disiplin ya dalam mengikuti peraturan yang ada seperti itu ya. Terus juga kita harus bisa apa?
menjaga satu sama lain, berteman dengan siapapun, tidak membeda-bedakan, seperti itu ya. Terus yang kelima ada lagi nih, permainan tidak disiplin. Itu yang pertama. Kedua, kecurangan, permainan. Terus yang ketiga, pertengkaran anggota atau teman saat bermain. Yang keempat, timbul rasa tidak menyukai antar teman. Yang kelima, apa yo? Permainan menjadi tidak menyenangkan. Permainan menjadi tidak menyenangkan. Apabila peraturan dalam permainan tidak dilaksanakan, sehingga dalam bermainnya mereka kan bertindak sesuka hati. Nah, permainan akan menjadi tidak menyenangkan karena mereka bertindak suka-suka saya gitu. Itu tidak boleh ya, karena kita harus bermain sesuai dengan aturannya. Seperti itu ya, harus ada yang menang, harus ada yang kalah, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membuat permainan menjadi menyenangkan ya. Nah, dengan aturan permainan menjadi tidak menyenangkan karena pemenang dan karena pemenang tidak dapat terlihat. Nah, gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak mentaati peraturan atau kita curang, sehingga pemenangnya tidak terlihat. Jadi permainan menjadi tidak seru, tidak menyenangkan. Kita tidak tahu siapa yang telah memenangkan permainan. Kita tidak tahu siapakah yang telah kalah dalam permainan. Seperti itu. Jadi dalam permainan kita harus sportif ya sayang. Oke, sip. Sudah paham lah ini ya. Jadi ini sudah kita jawab bersama-sama. Jadi ini bukan tugas ya sayang. Oke, yuk. Sekarang ini Ibu hapus ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, oke? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini. Oke, di sini ada apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh ya membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan akan menimbulkan apa? Ya, banjir. Terus bencana ya. Terus juga bau, terus juga lalat ya, membuat penyakit jadi diare, nyamuk, demam berdarah. Nah, itu makanya dampak-dampak yang tidak baik ya untuk kesehatan seperti itu. Jadi makanya kita jangan membuang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya yang kedua, tidak mengerjakan tugas. Nah, ini juga merupakan ciri yang tidak disiplin ya. Kita sebagai pelajar harus mengerjakan tugas tepat waktu. Oke? Karena itu merupakan kewajiban. Yang ketiga, datang terlambat. Siapa yang suka datang terlambat? Tidak boleh ya datang terlambat, karena kita harus membiasakan diri untuk datang tepat waktu ya, untuk melatih kedisiplinan kita, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat lagi ya di sini, mencuri barang teman. Nah, mencuri barang teman juga tidak boleh ya, karena merupakan tindakan yang dosa seperti itu. Jadi kita tidak boleh mencuri barang teman ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Mencontek pekerjaan teman. Nah, ini juga mencontek itu pekerjaan yang tidak boleh ya, tidak boleh kita lakukan. Karena ingat, Allah Maha melihat gitu. Apapun yang kita lakukan, tindakan apapun pasti Allah akan melihat. Dan mencontek adalah tindakan yang tidak disukai oleh Allah karena tidak jujur. Oke sayang, jadi sebagaimanapun, sesusah apapun soalnya, kerjakan sebisa kalian dan semampu kalian saja. Oke, sip. Nah, selanjutnya bersikap kasar pada teman dan guru. Ini juga tidak boleh ya. Bersikap kasar itu menjadi perbuatan yang tidak sopan seperti itu ya. Nanti ibaratnya akan menyakiti hati orang, hati guru, hati teman, hati guru dan teman akan bersedih apabila kita bersifat kasar. Jadi jangan seperti itu ya sayang. Oke, tidak boleh ya. Selanjutnya, berbicara tidak sopan pada teman dan guru. Ini juga ya, berbicara tidak sopan, itu akan menyakiti hati guru dan teman. Seperti itu. Kita harus bisa menjaga perasaan guru dan teman kita ya, menjaga perasaan orang lain. Karena itu merupakan ibadah juga. Oke, jadi tetap bersabar, bicara yang sopan, dan jangan bertindak kasar ya sayang. Oke, sip lah. Selanjutnya, malas piket kelas. Nah, malas piket kelas ini juga tidak boleh dilakukan ya, karena kalau kita malas piket kelas kita akan kotor, akan bau, udah bau, kotor,
menimbulkan apa? Banyak penyakit sehingga kita belajar tidak nyaman, bahkan kita makan terkena penyakit ya. Kalau di kelas maka dari itu kita harus melaksanakan piket kelas ya dengan rajin karena merupakan kewajiban kita juga ya sayang. Oke, inilah peraturan yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah ya sayang, ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada tugasnya nih ya. Tugas yang kedua ya, yaitu tuliskan 5 aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Menurut kalian aja apa saja, bebas ya 5 aturannya itu apa yang berlaku di sekolah. Oke, sip, sip, pinter. Ayo sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran ke-6 ya. Pembelajaran ke-6 ini seru loh. Ada gambar pot-pot bunga nih. Bunganya warna putih, bunga melati. Ada bunga warna merah. Wah, penasaran yuk. Kita lihat yuk. Nah, ternyata di sini ada merawat tanaman di sekolah ya, sekitar sekolah. Kita baca yuk. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Nah, misalnya tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Nah, jadi kita tidak boleh main bola di sekitar pot-pot bunga ya, agar potnya tidak rusak atau pecah. Karena kita harus menjaga tumbuhan kita ya. Selanjutnya, hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot. Nah, jadi kita kalau bermain bola jangan dekat sekitar pot-pot ya. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya kita tulis nih, tulislah aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Kita tulis lagi nih berarti aturannya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Yuk. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang kita tulis ya. Teksnya dulu. Nah, di sini tulislah aturan merawat tanaman. Nah, di sekolah. Tidak bermain bola di sekitar pot bunga ya. Siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Nah, jadi siswa itu harus berhati-hati ya dalam bermain ya, saat bermain bola seperti itu agar potnya tidak pecah. Oke, ini jawabannya. Yang kedua, apa akibat apabila aturan itu tidak dipatuhi ya? Pot bunga akan pecah ya. Pot bunga akan pecah. Bunga akan rusak ya. Jadi pot-pot bunga akan pecah, bunga akan rusak, mati, dan lingkungan halaman sekolah menjadi berantakan, menjadi rusak dan tidak indah. Seperti itu ya sayang. Ini jawabannya ya. Jadi kalau aturan itu tidak dipatuhi, kita tidak merawat tanaman, itu kita malah merusak tanaman gitu ya. Pot bunga akan pecah ya jika kita main bola di taman itu ya, di dekat pot-pot. Terus juga bunga akan rusak karena potnya pecah, dan bunga pun bisa mati gitu ya. Bunga akan mati ya. Bunga akan mati dan lingkungan halaman sekolah menjadi rusak dan tidak indah lagi. Seperti itu ya sayang. Oke, yuk kita next. Nah, ini Ibu beres dulu ya. Nah, sip. Itu tadi jawabannya ya. Sekarang kita next. Nah, di sini tulis percakapan di bayang ini menggunakan huruf tegak bersambung ya. Ini sudah Ibu tulis dengan huruf tegak bersambung ya. Lani, hari ini aku mendapat tugas piket kelas. Nah, Udin, sama Lani, aku juga piket hari ini. Ya, gitu ya. Ini juga bisa ditulis dengan huruf tegak bersambung ya. Nah, gitu. Sekarang kalau misalnya kita tulis dengan huruf tegak bersambung, seperti biasa ya. Untuk huruf S-nya itu besar ya sayang. Nih, seperti ini. Nah, sama.
Oke. Sama koma ya sayang, pakai koma karena ini percakapannya belum selesai atau kalimatnya belum selesai, jadi menggunakan koma. Selanjutnya Lani. Lani. Nah, titik. Sama Lani, itu sudah selesai percakapannya, sama Lani, titik makanya ya. Lanjut, ini ada huruf kapital ya. Nah, kalau dalam tegak bersambung, A kapital itu bentuknya seperti huruf A kecil, namun ukurannya besar ya sayang. Oke, ini ya, aku juga piket hari ini. Piket ya. Titik piket hari ini. Juga pakai. Nah, hari ini. Hari ini. Oke ya. Nah, jadi ternyata ini juga Udin itu piketnya sama dengan Lani ya. Hari ini mereka tuh piket itu ya, di sini Udin. Udin. Nah, Udin titik 2. Nah, seperti itu ya sayang ya. Jadi ini bisa kita tulis ya dengan huruf tegak bersambung seperti itu ya. Tapi ini bukan tugas ya, gitu. Ini hanya untuk latihan gitu. Jadi anak-anak bisa berlatih di rumah ya untuk menulis tegak bersambung seperti itu ya, seperti percakapan Lani dan Udin ini. Oke. Nah, sekarang ini kita hapus ya. Kita hapus. Coba gimana nih, masih semangat nggak anak-anak? Coba ibu cek dulu gimana semangatnya sayang. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih tetap semangat nih sayang ya. Nah, yuk sekarang kita lanjut. Kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ya, ternyata Lani dan teman-temannya itu memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat taman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa lain membantu. Apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu sesama teman? Sama teman sekelas ya. Dan juga kita juga di rumah ya, itu juga saling membantu ya. Bersama ibu, ayah, adik, kakak, seperti itu ya. Jadi memang bekerja sama itu sangat penting ya sayang. Oke, sekarang kita next ya. Nah, di sini kita amati ringkasan ya tentang pengukuran berat benda. Nah, ingat gak yang kemarin? Ayo, 2 kilo sama dengan berapa ons? Coba. 1 kilo sama dengan 10 ons. Kalau 2 kilo berarti 20 ons ya. 20 ons. Oke. 40 ons sama dengan berapa sayang? Ayo berapa? Berapa ya Bu? Berapa ya Bu? Ayo berapa? Nah, 40 ons sama dengan 4 kilo. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang ketiga, itu bisa kalian cari sendiri ya, berapa ons kah gitu. Jadi untuk bisa merubah satuan ons menjadi kilo ya. Angkanya terserah oleh kalian. Oke, sip? Nah, ini tapi bukan tugas ya, hanya untuk latihan saja gitu ya. Nah, untuk latihan ini kita coba bareng-bareng yuk kerjainnya. Misalnya, kalau 100 ons sama dengan 10 kilo ya, seperti itu. Terus kita bikin lagi, misalnya 90 ons sama dengan 9 kilo. Selanjutnya coba kita bikin. Kalau misalnya ibu bikin 50 kilo, nah sama dengan berapa ons? Ayo 50 kilo sama dengan berapa ons? Ayo 50 kilo sama dengan berapa ons? Nah 500
ons. Seperti itu ya sayang. Nah, gini ya. Jadi, karena 1 kilo itu sama dengan 10 ons ya. Jadi, itu menjadikan sebuah patokan rumus kita. Kalau 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Itu perlu kita ingat ya. Nih, bikin lagi deh di sini deh. Ingat. 1 kilo sama dengan 10 ons ya. 10 ons sama dengan 1 kilo. Seperti itu ya. Ini perlu diingat ya oleh anak-anak semua. Seperti itu ya. Kalau 1 kilo itu pasti jawabannya adalah ons gitu ya. Sekarang kita tugas ketiganya nih ya, carilah gambar-gambar alat ukur ya, berat benda dari majalah ataupun koran gitu ya. Kemudian kolasekan dan kirim ke classroom. Nah ini bukan hanya koran atau majalah ya, tapi bisa juga menggunakan internet ya sayang. Jadi dari internet boleh juga gitu ya. Ini koran atau internet ya. Ini ataupun koran. Ibu tambahin di bawah ya, internet. Nah, ini ya, jadi boleh dari majalah, koran, atau internet. Oke, sip. Nah, kemudian kolasekan kirim di classroom. Ini tugas ketiga ya. Coba ya, jadi seperti itu. Oke, sayang? Nah, sekarang ini Ibu erase dulu ya. Nah, oke, kita hapus. Nah, sekarang kita next dulu ke pelajarannya. Sepertinya sudah selesai. Nah, betul ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mematuhi aturan sekolah dengan baik. Tidak bermain bola dekat pot agar pot tanaman terjaga selalu ya sayang. Juga kita harus menyiram tanaman seperti itu ya. Mentaati peraturan yang ada di sekolah. Ingat yang tidak boleh dilakukan di sekolah seperti apa aja tadi. Jangan mencontek, harus berkata dengan sopan, jangan bertindak kasar, seperti itu ya. Datang tepat waktu, disiplin, melaksanakan piket, seperti yang tadi Ibu udah jelasin. Kalau kalian menyimak, pasti kalian paham deh. Jadi bisa mengisi tugas-tugasnya, seperti itu ya. Dan gunakan huruf kapital di awal kalimat dan tanda titik untuk mengakhiri kalimat, serta tanda koma untuk berhenti sejenak. Tidak lupa bahwa 10 ons sama dengan 1 kilo. Oke? Sip lah, pokoknya mantap banget deh anak-anak mah. Sudah pada pinter ini sepertinya. Amin, Allahumma amin. Nah, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini udah selesai. Sekarang kita ingat-ingat lagi tadi tugas yang pertama. Apa, ayo? Ya, tugas yang pertama itu adalah apa, ayo? Ada 3 tugas ya tadi. Tadi tugas yang ketiga itu adalah mencari gambar ya di internet, di majalah atau koran, gambar alat ukur timbangan ya. Kemudian kalian tulis fungsinya itu untuk apa, menimbang apa, seperti itu ya. Kemudian ditempelkan ya, lalu ditempelkan di buku tugas, dikirimkan di classroom, seperti itu. Itu tugas ketiga. Lalu tugas yang pertama tadi apa? Coba, apa tadi tugas yang pertamanya? Jadi, tugas pertama itu adalah, ayo, apa ya tugas pertama? Ingat nggak? Nah, ayo kita ke tugas kedua dulu ya. Tugas kedua itu menuliskan 5 aturan yang berlaku pada kegiatan sekolah. Ya, jadi 5 aturan apa aja sih yang berlaku di sekolah itu? Oke. Nah, selanjutnya tugas yang tadi kan itu tugas kedua ya. Lalu tugas yang pertama itu ada ya. Apa ya tugas yang pertama? Coba. Masih ingat nggak? Tugas yang pertama apa yuk? Jadi pokoknya itu akan ada tugas-tugasnya ya semuanya dan itu akan ada di classroom ya sayang. Jadi apapun tugasnya dikirimkan di classroom seperti itu ya. Pesan Ibu harus tetap disiplin ya dalam melaksanakan tugasnya seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh lupa untuk mengerjakan tugas seperti itu. Oke anak-anak? Nah, jadi pada saat kita sudah melaksanakan disiplin, nah kita sudah teratur, insya Allah semua penugasan itu akan berjalan dengan lancar ya. Tugas-tugas juga lancar ya. Nah, ayo ingat belum tugas pertamanya apa? Ya, tugas pertama itu adalah membuat soal ya. Membuat soal cerita.
Nah, membuat soal cerita dan jawabannya seperti itu. Tugas pertama, membuat soal cerita dan jawabannya. Tugas kedua, tadi ya, 5 peraturan yang ada di sekolah ya, dituliskan saja bebas terserah kalian. Nah, tugas yang ketiga adalah mencari gambar ya di internet, majalah atau koran. Lalu ditempelkan di buku tugas kalian, lalu kirimkan di classroom ya. Tiga-tiganya difotokan dan kirimkan di classroom. Oke? Sip. Boleh dikolase juga kok. Oke, sip. Baik, sekian dari Ibu Nova. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tetap semangat dan optimis, oke?